Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A mata kuliah HCI. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisa Kebutuhan Aplikasi Donasi Panti Asuhan. Untuk kelompok kami ada Ade Sri Rahayu, ada Nabila Safira Hamdani, Nur Fadilah, Zuriatun Nafisa, dan saya sendiri Emir Siregar. Untuk poin pertama akan saya bacakan latar belakang. Latar belakang Panti Asuhan sebagai lembaga publik dibiayai oleh dana masyarakat atau donatur dan pemerintah. Banyak masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk datang ke panti asuhan untuk memberikan sumbangan secara langsung. Masalah ini segera diselesaikan karena saat ini masih banyak panti asuhan yang memiliki banyak keterbatasan finansial, fasilitas, dan afeksi. Menurut pengamatan kami, belum ada aplikasi yang dikhususkan untuk sumbangan panti asuhan saja. Kebanyakan masih melalui web atau disalurkan melalui lembaga khusus. Untuk poin metodologi akan dilanjut oleh Ayu. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Yang pertama ada secondary research. Jadi pada secondary research ini, kami mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan panti asuhan atau dengan judul kami. Jurnal tersebut harus menggunakan platform yang terpercaya. Nah, setelah menemukannya, kami akan berdiskusi tentang jurnal yang kami temukan tersebut dan sesuai dengan pembahasan kami. Yang kedua ada wawancara. Pada wawancara ini kami mewawancarai 2 user, yaitu masyarakat dan pengurus panti. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait tentang panti asuhan dan jawaban dari user akan kami catat. Nah, kemudian ada pengamatan. Di sini kami melakukan pengamatan langsung di panti asuhan yang kami pilih yang berlokasi di Desa Cerih, Kecamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh. Nah, pada pengamatan langsung ini, kami melihat dan mengamati suasana yang ada di lingkungan panti asuhan tersebut. Sekian, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Ayu. Untuk temuan selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Nur. Silakan Saudari Nur. Saya akan menjelaskan tentang secondary research. Di sini kami memilih jurnalnya itu tentang sistem yang serupa dengan sistem donasi panti asuhan yang ingin kami bangun. Yang pertama ada namanya itu aplikasi pengelolaan dan penyaluran donasi panti asuhan. Dengan sumber atau URL-nya sebagai berikut, di mana aplikasi pengelolaan dan penyaluran donasi panti asuhan digunakan sebagai wadah pemberian donasi yang dimana donatur dapat memilih panti mana yang akan diberikan donasinya, dan aplikasi ini memiliki beberapa fitur, yaitu merupakan salah satunya fitur untuk mengelola panti asuhan dan juga fitur untuk pencarian panti, pengelolaan informasi panti, pemberian donasi, dan laporan donasi. Next. Untuk selanjutnya itu ada rancangan bangunan sistem informasi pelanggaran dana sosial panti asuhan berbasis web. Dan penjelasan singkatnya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, panti membutuhkan bantuan dana dari berbagai pihak. Masih banyak panti sosial yang tidak mempunyai website seperti sarana penggalangan dana secara online. Salah satu jalan keluar yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan anak asuh yaitu dengan membangun sistem penggalangan dana online. Hasil yang diperoleh dari aplikasi ini berupa sistem informasi penggalangan dana yang berbasis web. Next. Untuk jurnal yang ketiga yang kami gunakan itu ada aplikasi Location Based Service untuk pencarian lokasi panti asuhan. Penjelasan singkat tentang jurnal ini itu Location Based Service atau LBS adalah salah satu bentuk pemanfaatan data perangkat bergerak atau mobile melalui provider jaringan komunikasi yang memungkinkan aplikasi memberikan layanan berdasarkan posisi pengguna.
Pada penelitian ini dibangun sebuah aplikasi LBS berbasis Android untuk mencari lokasi panti asuhan di kota Bandung dan tujuan untuk memudahkan masyarakat memberi donasi pada panti asuhan tersebut. Jadi ini merupakan beberapa contoh jurnal yang kami pakai untuk mengembangkan aplikasi berdonasi panti asuhan yang kami pilih judulnya. Dan merupakan jurnal ini terkait dengan sistem yang akan kami gunakan di aplikasi yang akan kami kembangkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Nur Fadila. Untuk poin selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Nafis, Zuriatun Nafisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada primary research. Nah, ini merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung. Data yang didapatkan berasal dari jawaban user yang telah diwawancari. Nah, di sini kita bisa lihat ada pengelompokan datanya. Yang pertama ada berdasarkan user, lalu ada identitas, kemudian ada keadaan, masalah, dan terakhir solusi. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Saudari Zuriatun Nafisa. Untuk poin selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Nur Nabila Safira Hamdani. Oke, next Emir. Oke, di sini ada value proposition canvas. Jadi value proposition canvas ini merupakan diagram yang dapat membantu untuk mengenal lebih dalam mengenai produk atau layanan yang akan dibuat atau dikembangkan dan menghubungkannya dengan keinginan user sehingga dapat tercipta value untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan user. Di sini merupakan VPC dari pengurus panti asuhan. VPC ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian customer profile sama value map. Jadi di bagian customer profile ini ada customer job. Customer jobs ini merupakan pekerjaan atau aktivitas dari si customer tersebut. Di sini aktivitas customer itu karena customernya itu pengurus panti, jadi dia mengurus segala kebutuhan anak-anak di panti asuhan. Kemudian dia juga menerima donasi dari masyarakat dan mendata donasi yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian ada customer gains. Ini merupakan keinginan dari user. Pengurus panti menginginkan bantuan dan bantuan dana, makanan, yaitu berupa lauk pauk, juga obat-obatan, dan juga bantuan untuk merekonstruksi bangunan panti asuhan. Kemudian ada customer pains. Di sini pengurus panti asuhan mengatakan bahwa mereka kekurangan dana dan obat-obatan juga air bersih untuk minum. Pada bagian value proposition terdapat produk dan layanan yang merupakan produk atau layanan yang diberikan kepada user. Di sini kami menyediakan aplikasi donasi panti asuhan untuk masyarakat yang tidak punya waktu luang untuk berdonasi secara langsung di panti asuhan. Kemudian ada gain creator. Di sini panti asuhan dapat mendapat bantuan dana, obat-obatan, dan alat atau bahan konstruksi bangunan dengan mencari donatur. Selanjutnya ada pain relievers yang memberitahu bagaimana cara mengatasi donatur, cara mengatasi resiko yang pernah dialami oleh user. Di sini pengurus panti dapat melakukan open donasi untuk menutupi kekurangan dana, kemudian menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama, kemudian menyediakan lebih banyak air bersih. Next, Emir. Di sini ada bisnis model canvas. Jadi bisnis model canvas ini merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis dalam bentuk visual. Jadi secara sederhana BMC ini kerangka manajemen untuk mempermudah dan melihat gambaran ide bisnis, juga realisasinya secara cepat. Jadi ini tuh terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada customer segment, terus value proposition, terus ada channels, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan
cost structure. Di sini bagian pertama itu ada customer segment. Ini bagian yang wajib ada dalam BMC. Jadi customer segment ini untuk melihat dan menentukan siapa saja yang bakal menjadi target dari produk atau layanan yang ditawarkan. Di sini target kami adalah pengurus panti asuhan dan masyarakat. Kemudian ada value proposition. Di sini menjelaskan mengenai manfaat atau nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis. Jadi di sini kami menawarkan kemudahan untuk proses berdonasi dan dapat membantu panti asuhan yang kekurangan dana. Kemudian ada channel. Channel itu merupakan media interaksi antara bisnis dengan user. Di sini kami menggunakan aplikasi berbasis mobile yang dapat diunduh melalui App Store. Kemudian juga menggunakan m-banking atau OVO atau Dana sebagai perantara transaksi dan juga menggunakan Google Map untuk menunjukkan lokasi panti asuhan. Selanjutnya adalah customer relationship, yaitu bagaimana menentukan cara agar bisa berinteraksi dengan pelanggan agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Karena aplikasi ini berfokus pada pendonasian ke panti asuhan, maka user yang berdonasi bisa menjadikan ini sebagai amal tabungan untuk hari akhir yang akan mendapat balasan yang baik dari Yang Maha Esa. Sedangkan bagi warga panti asuhan, mereka mendapatkan dana dari donatur dan user yang dermawan. Kemudian ada key resource yang merupakan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan value proposition. Di sini dibutuhkan smartphone, aplikasi, dan jaringan untuk jaringan yang bagus, jaringan internet yang bagus. Lalu ada key activities yang menggambarkan mengenai semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis yang menghasilkan value proposition. Di sini kami melakukan survei ke panti asuhan, lalu ada proses donasi dan menerima donasi. Selanjutnya ada key partnership yang merupakan mitra bisnis atau supplier yang mendukung bisnis. Di sini kami melibatkan warga panti asuhan atau pengurus panti, kemudian juga masyarakat dan juga tim. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.